Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, ini dia saya mau ngasih sharing buat teman semuanya supaya tanaman cabai itu tetap berbuah lebat, awet dan masa panennya lebih lama teman. Jadi yang saya lakukannya adalah seperti ini teman. Jadi setelah panen itu teman, jadi teman-teman itu harus sering semprot teman. Semprot untuk ini untuk penyubur buah bisa pakai fungisida, juga insek teman, seperti itu. Jadi penyemprotannya tuh saya juga tidak langsung dicampur teman, memang butuh ekstra teman. Misal hari ini saya semprot dengan penyubur buah, jadi saya mulus penyubur buah. Jadi kalau penyubur saya boleh dicampur dengan kalsium itu teman. Terus kalau sekarang penyubur, besok baru semprot dengan insek. Insek misal ada hamanya atau hama tripis ya kan, hama yang daun melipat ataupun hama-hama lalat-lalat buah seperti itu. Jadi jangan pernah dicampur-campur teman. Kalau teman-teman nggak percaya kalau obat dicampur-campur hasilnya tidak efektif, malah akan buang-buang tenaga, buang-buang obat juga ya kan. Jadi buang-buang gini, kita kehabisan dana aja teman kalau kita sering campur-campur. Itu kalau yang saya praktekkan langsung seperti itu kalau sering dicampur-campur obatnya. Jadi kurang efektif, malah hamanya nggak mati juga ya kan, seperti itu. Jadi kalau kita pisah-pisah itu akan sangat efektif teman. Kalau teman-teman tidak percaya boleh dibuktikan. Jadi kan sia-sia teman, kita udah capek-capek tenaga, waktu dan biaya, malah hamanya tidak mati ya kan, tidak efektif ya kan, saya juga yang rugi. Seperti itu. Jadi petani ya boleh dikatakan memang harus butuh tenaga ekstra ya kan, butuh waktu yang ekstra. Apalagi kalau menjelang tanamannya sedang berbuah seperti ini ya kan, harus sering semprot ya kan. Semprotnya aja, misal saya obat 3 itu saya nggak pernah campur, saya 3 hari berturut-turut saya semprot seperti itu. Jadi satu hari ini, satu hari besoknya ini, satu hari besoknya ini teman, nggak langsung saya semprot karena memang butuh tenaga ekstra untuk tanaman seperti ini. Ini kan juga makhluk hidup juga ya kan, butuh perawatan seperti itu. Terus untuk masalah ini obat patek atau fungisida ini juga harus dipisah teman. Jadi setelah itu kita menggunakan fungisida untuk mencegah patek atau busuk buah teman. Fungisida mereknya banyak sekali di toko pertanian, tinggal pilih aja suka-suka teman. Tapi kalau saya menggunakan Amistar Top. Amistar Top itu kalau misal kita menggunakan 1 minggu sekali itu udah bandel. Memang harganya mahal teman, tapi ya memang ada harga, ada kualitas seperti itu. Jadi memang tidak diragukan lagi pakai Amistar. Menurut saya itu lumayan bagus lah teman. Jadi terbukti bersih seperti itu dari patek kalau menurut saya teman. Jadi selain disemprot perawatan pada bagian daun atas dan buah, itu teman-teman jangan lupa lagi teman, untuk bagian bawahnya itu tetap wajib kita kasih pupuk tambahan teman, serta pupuk susulan. Memang dari dulu saya udah pakai pupuk kandang untuk bagian media dasarnya, ada pupuk kandang, terus saya kasih Ponska juga seperti itu. Jadi kalau habis panen, misal kita aja kocor lah 1 minggu 1 kali atau 10 hari sekali lah maksimalnya, dikasih bagian ini teman. Kalau ditabur entah itu NPK, Ponska ataupun ZA ataupun urea, ini bagian nih di bawah sini. Jadi jangan terlalu dekat sama akarnya untuk sistem tabur di sini. Nah, ini bisa 10 hari sekali teman. Lah apa kok kita bisa supaya awet kita kasih pupuk susulan ya, karena kan dia menghasilkan buah ya. Buah ini kan cadangan makanan buat tanaman juga ya kan. Lah supaya ini cepat kita ini berbuah terus dan awet, kita tetap diberi asupan ya kan, makanan juga untuk tanamannya kita seperti itu. Saya juga pakai pupuk organik itu yang ada yang urin kambing atau urin sapi, urin kelinci bebas campur sama garam, adapun NPK atau pupuk mutiara. Kalau sistem kocor itu langsung di bagian bawah akar tuh juga gak masalah kalau sistem kocor, karena kan udah dilarutkan dengan air. Kalau tabur itu yang jauh lah teman. Jadi ada ini lubangnya sini. Ini jaraknya itu ada 30 cm seperti itulah di sini. Nah, ini jaraknya. Jadi
sistem tabur di sini. Kalau musim hujan sistem tabur aja teman, enak kan, nanti udah larut. Kalau yang musim kemarau ini bisa boleh langsung dilarutkan di sini. Kalau dikocor di sini, kalau ditabur di sini aja teman. Nih, jadi supaya lebih awet untuk pembuahannya. Juga selain pembuahannya yang bagus, terus pertumbuhan tunas-tunas baru itu ya juga lebih sempurna teman, kalau kita sering kocor, sering semprot seperti itu. Jadi petani itu kalau wong Jawa jangan jorok kelawar. Jadi kita tanam, kita tinggal tahu-tahu panen itu namanya hal yang mustahil. Karena butuh perawatan. Ini juga seperti makhluk hidup, seperti hewan, butuh makan, butuh perawatan, butuh kasih sayang, butuh ketelitian. Karena jadi petani itu harus ada chemistry. Kalau kita mau jadi tani-tani aja cuma tanam tinggal pulang, itu nggak jadi. Itu tanamannya itu nggak mungkin bisa tumbuh dengan baik, kecuali kita harus perawatan, ibaratnya itu merawat anak, ya kan, seperti itu. Butuh perhatian juga seperti itu teman. Memang maksudnya tanam cabai seperti ini, petani cabai ini ada faktor kendalanya, faktor alam, cuaca, ya kan, rusak atau gimana, itu memang sebagai resiko seorang petani teman, seperti itu. Tapi biarpun rusak pasti disisakan sama Tuhan. Jadi nggak mungkin rusak semuanya. Itu buktinya saya. Itu kemarin yang di situ kan rusak semuanya teman. Layu seperti ini. Yuk kita lihat, ini layu fusarium seperti ini, udah berbuah lebat layu, ini layu. Terus yang bagian layu ini kan kosong. Saya kasih pupuk lagi teman, pupuk, diamkan 2 minggu, saya tanam susulan. Ini saya tanam susulan daripada kosong, sayang, seperti itu. Jadi nggak ada hal yang sia-sia. Tapi kalau musim menjelang kemarau ini biasanya pertumbuhannya bagus. Tapi karena ini musim hujan tinggi di daerah saya pegunungan ini teman, banyak yang mati ataupun padek. Ya, yang sisanya juga ada teman. Jadi Allah tuh sayang pada kita teman. Biarpun banyak yang mati pasti dikasih sisa, ya kan, nggak mungkin mati semuanya. Jadi kita harus bersyukur aja teman, seperti itu. Jadi tipsnya seperti ini teman, supaya berbuah lebat terus awet ya. Selain perawatan yang ekstra, semprot, terus obatnya kalau bisa dipisah-pisah, jangan suka kasih obat yang campur-campur, ya kan, itu kurang efektif kalau menurut saya. Kalau teman nggak percaya boleh dibuktikan. Terus untuk bagian susulan pupuk juga perlu teman, ya seperti itu, dikasih susulan pupuk kan, untuk menunjang nutrisinya dia, ya kan, seperti itu, supaya lebih produktif lagi, menghasilkan buah-buah atau bunga yang baru, seperti itu. Nih teman, kan kalau udah mau berbuah sebenarnya kan seneng, ya kan, awet, berbuah lebat, seperti itu. Nah, karena ini jenis cabai rawitnya yang ori, ya kan, ini kan lebihnya kayak kurang panjangnya, nggak terlalu panjang tapi lebih besar, ya kan, kayak bantet gitu, seperti itu teman. Nah, mungkin seperti itu teman, sering-sering dari saya. Ya boleh dikatakan tuh sering-sering saya itu kan, saya bertani cabai ini kan masih amatir lah teman, belum petani cabai yang hebat seperti yang lainnya. Tapi ya alangkah baiknya kalau mempunyai sharing-sharing atau maksudnya atau perawatan yang seperti saya itu, ya bisa dibagi-bagi lah, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Karena kan ilmu yang bermanfaat itu kan ibaratnya sebagai amal jariah juga, seperti teman. Jadi ya mungkin ini sharing-sharing atau berbagi pengalaman dari saya, seperti itu teman. Oke teman, saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.